Assalamualaikum, selamat malam. Saya Ridwan Desa Putra yang sebelumnya sudah mengirimkan email untuk melakukan sesi konseling. Ya, waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Baginda Triwahyudi. Panggil saja saya Baginda. Saya yang akan membantu Anda melakukan konseling pada malam hari ini. Kalau boleh tahu, Mas Ridwan ini masih sekolah atau sedang kuliah? Iya, untuk saat ini saya masih kuliah. Kalau boleh tahu, kuliahnya masih online atau offline? Untuk saat ini saya masih sedang daring. Wah, berarti masih banyak waktu luang dong. Lumayan, Pak, masih disibukkan dengan tugas. Memangnya Mas Ridwan ini sedang semester berapa? Semester 5, Pak. Oh iya, Bapak mau nanya, Mas Ridwan ini melakukan cyber counseling ini dasar keinginan sendiri atau ada disuruh oleh orang lain? Iya, Pak. Ini atas dasar keinginan saya sendiri. Tapi sebelumnya Mas Ridwan pernah melakukan cyber counseling di tempat lain mungkin? Belum, Pak. Baru kali ini saya melakukan cyber counseling. Baik, jadi sedikit saya jelasin ya. Konseling di lembaga ini adalah suatu layanan yang berusaha untuk membantu mahasiswa yang sedang menghadapi masalah atau sulit mengambil keputusan agar dia mampu untuk memecahkan masalahnya atau agar dia mampu untuk mengambil keputusan yang tepat baginya. Nah, Mas Ridwan sudah mengerti? Iya, Pak. Saya sudah sedikit agak mengerti. Jadi, peran Bapak di sini sebagai konselor yang berusaha membantu Mas Ridwan untuk menemukan jalan keluar atas masalah yang Mas hadapi. Lalu, Mas sendiri sebagai konseli sebaiknya aktif dalam mengemukakan masalah dan latar belakang masalah serta mengkaji berbagai kemungkinan jalan keluar. Baik, Pak, saya akan berusaha aktif dalam konseling ini. Tapi saya tidak ingin kalau masalah saya ini diketahui oleh orang lain, Pak. Baik, Mas Ridwan jangan khawatir, insya Allah Bapak akan menjaga rahasianya. Karena di dalam beberapa kode etik konseling, salah satunya adalah asas kerahasiaan. Jadi, jangan ragu untuk mengungkapkan masalah Mas Ridwan tanpa perlu takut akan diketahui oleh orang lain. Syukurlah kalau begitu, Pak. Baik, Mas Ridwan melakukan cyber counseling dengan saya, ada masalah apa memangnya? Saya punya masalah yang membuat saya bingung harus bertindak apa, Pak. Lalu apa masalahnya Mas Ridwan? IPK saya yang sangat rendah dan pergaulan saya kesehariannya di kampus dan luar kampus juga, Pak. Terima kasih. Lalu apa harapan Mas Ridwan setelah melakukan cyber counseling ini? Alhamdulillah IPK saya meningkat dan masalah saya dapat teratasi hingga menemukan solusi, Pak. Oke, baik. Begini ya Mas Ridwan, konseling ini membutuhkan waktu 3 kali pertemuan dengan durasi 30 menit. Bagaimana Mas Ridwan, setuju atau tidak? Iya, Pak. Saya sangat setuju. Baiklah, kita mulai konselingnya. Coba ceritakan masalah apa saja yang sedang Mas Ridwan alami saat ini. Jadi begini, Pak. Saya punya masalah dengan pergaulan saya yang kaitannya dengan IPK saya yang sangat rendah di semester 5 ini, Pak.
Memang kalau boleh tahu bagaimana kondisi pergaulan Mas Ridwan saat ini? Saya punya 4 teman akrab, Pak. Tapi kenapa? Coba teruskan Mas Ridwan, bagaimana? Saya sangat membencinya, Pak. Masya Allah, menurut Bapak sebaiknya Mas Ridwan jangan berkata seperti itu. Kenapa Mas Ridwan memang membencinya? Jadi gini, Pak. IPK saya rendah gara-gara mereka, Pak. Sebenarnya saya pengen berhenti berteman dengan mereka, tapi tidak mungkin karena kami sudah berteman cukup lama dan pasti saya akan dikucilkan. Apakah Mas Ridwan sudah berusaha belajar dengan maksimal? Kalau soal maksimal sudah, Pak. Tapi belajar saya sering terganggu oleh mereka. Memang kalau boleh tahu, bagaimanakah seharian kalian dalam bergaul? Kami berempat selalu kemana-mana bareng, dan yang kami lakukan sangatlah tidak bermanfaat. Karena sepulang kuliah kami menghabiskan waktu hingga petang hanya main kemana-mana tidak jelas. Seperti nongkrong, bahkan mereka melupakan ibadah sholat. Tapi sebelumnya Mas Ridwan sudah pernah menegur untuk meluruskan pergaulan kalian? Sudah sih Pak, tapi gak direspon. Malahan dia mojokin saya kalau berargumen. Saat kami jalan mereka lupa sholat, saya sering mengajaknya. Malah saya dibilang so alim. Memang sih Pak, kalau dibanding dengan mereka, saya sendiri yang masih sering sholat. Kalau saya puasa sunnah juga dibilang so alim, sering diledekin dan sebagainya. Sebenarnya saya juga pengen tetap menjadi teman akrab mereka. Tadi Mas Ridwan bilang ingin berhenti berteman. Kok sekarang ingin tetap menjadi teman akrab? Iya juga sih Pak, seperti saya tidak bisa mengubah pola pikir mereka dan saya ingin mendapatkan IPK yang maksimal. Mas Ridwan pasti bisa. Iya Pak. Jadi, Mas Ridwan benci pergaulan ini karena banyak dampak negatifnya, termaksud IPK. Ya begitulah Pak. Tetapi saya merasa sedih Pak. Mas Ridwan merasa sedih kenapa? Sejujurnya, sebenarnya saya sangat menginginkan pergaulan kami ini meranah pada hal positif dengan merubah mereka menjadi orang-orang yang berperilaku baik. Memang Mas Ridwan ini bakal bahagia jika teman-teman dapat merubah kesehariannya. Insya Allah Pak, apalagi kami sudah berteman cukup lama. Dan saya bingung dengan kondisi ini jika saya menjauhi mereka itu tidaklah mungkin jika pertemanan ini tetap berlangsung IPK saya pasti akan selalu rendah. Mas Ridwan kesal karena tingkah mereka yang mengakibatkan IPK Mas minim. Iya Pak, saya benar-benar tidak tahu harus bertindak bagaimana. Apalagi kami juga satu kelas. Mas Ridwan kesal karena keseharian-keseharian mereka dan sekarang Mas sedih sekelas dengan mereka. Betul sekali Pak, saya jengkel dengan kondisi seperti ini. Merasa jengkel dengan keadaan ini, Iya Pak, Mas Ridwan merasa jengkel dan kecewa dengan perilaku mereka. Tapi Mas Ridwan tidak tahu harus berbuat apa. Mas Ridwan coba deh simpulkan, apa masalah Mas Ridwan sebenarnya? iya Pak, saya sedih karena semua ini. Masalah saya Pak, saya sangat menginginkan nilai yang maksimal. Oh, jadi Mas Ridwan merasa sedih karena berbagai masalah yang dihadapi hingga menghalangi pencapaian IPK yang maksimal.
Iya Pak, saya merasa terganggu karena sering kepikiran masalah ini. Setiap saya mencoba untuk bisa mengerti dan mengubah semua lingkungan agar IPK saya bisa maksimal di semester yang akan datang. Mas Ridwan sedih karena tidak bisa mendapatkan IPK yang maksimal. Benar Pak, beberapa waktu yang lalu saya sudah mencoba untuk menghindar dari mereka, tapi malah saya yang tidak punya teman Pak. Apakah Mas Ridwan merasa tidak nyaman jika tidak punya teman? Benar sekali Pak, saya tidak nyaman dengan kondisi ini. Pertama, saya ingin IPK saya maksimal semester ini. Dan kedua, saya masih bisa tetap berteman dengan mereka yang tidak seperti saat ini akhlaknya. Apakah Mas Ridwan merasa kecewa jika tidak berteman dengan mereka? Iya Pak, saya merasa kecewa. Apa Mas Ridwan merasa sedih mendapat IPK kecil dan jauh dari mereka? Iya Pak, saya merasa sedih dan saya merasa tidak nyaman karena pergaulan saya yang membuat IPK saya yang sangat rendah. Mas Ridwan merasa putus asa karena tidak tahu harus berbuat apa mengenai kemaksimalan IPK dan pergaulan Mas Ridwan. Sebenarnya saya ingin memberitahu teman-teman saya Pak agar berubah, tapi saya tidak maksimal. Saya jarang belajar juga Pak. Tadi Mas Ridwan mengatakan ingin memberitahu teman-teman Mas Ridwan, tapi kok tidak maksimal dan menginginkan IPK maksimal. Tapi Mas Ridwan jarang belajar juga. Iya Pak, saya belum melakukan suatu usaha yang maksimal. Andaikan saya belajar maksimal dan dapat memberitahu mereka dengan maksimal. Mas Ridwan merasa sedih dan kecewa karena Mas Ridwan benar-benar ingin melakukan usaha terbaik sebagaimana ditunjukkan oleh kemampuan Mas Ridwan mengembangkan rencana usaha terbaik dan melaksanakannya. Iya juga sih Pak, tapi apakah saya bisa Pak merubah IPK menjadi maksimal dan teman saya berubah? Mas Ridwan tidak yakin bisa berusaha maksimal. Saya ingin merubah semua kondisi ini Pak. Gara-gara pergaulan saya, IPK saya menurun Pak. Mas Ridwan merasa marah dengan diri Mas Ridwan karena tidak tahu bagaimana cara agar IPK tinggi dan teman-teman berubah. Bener Pak, tapi seharusnya saya tidak tinggal diam dalam menghadapi masalah ini. Saya harus bertindak dan melakukan suatu usaha bagaimana caranya agar IPK saya maksimal dan memberitahu mereka untuk berubah. Nah, bagus Mas Ridwan. Mas Ridwan merasa tidak sabar ya, karena ingin segera melakukan suatu usaha bagaimana cara IPK maksimal dan memberitahu mereka agar berubah dengan cara yang maksimal. Ya, benar sekali Pak. Saya sudah tidak sabar lagi untuk bertindak. Baiklah kalau begitu, Mas Ridwan terlebih dahulu hendaknya dapat menetapkan tujuan yang ingin dicapai. Dalam merumuskan tujuan ini, Mas Ridwan harus mempertimbangkan siapa saja yang harus dilibatkan dalam upaya mencapai tujuan yang telah Mas Ridwan tetapkan, apa saja yang akan dilakukan. Nah, siapa saja yang terlibat dalam permasalahan ini, Mas Ridwan? Sepertinya hanya saya, belajar saya dan rekan-rekan saya, Pak. Oke, baik kalau begitu. Lalu, apa yang Mas Ridwan lakukan agar menghadapi ketidakmampuan Mas Ridwan untuk mencapai IPK maksimal dan teman-teman bisa berubah? Insya Allah saya akan berusaha dengan baik, Pak. Nah, ya itu rencana yang bagus. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana cara Mas Ridwan melakukannya. Nah, Pak, masalahnya
Di samping saya agak rikuh dengan teman-teman juga. Saya tidak pandai menasihati dengan baik. Dan saya agak malas belajar jika dihadapkan dengan lingkungan seperti ini. Mas Ridwan kesulitan untuk memberi nasihat karena Mas Ridwan agak rikuh. Berarti Mas Ridwan harus menghilangkan rasa rikuh. Kedua, Mas Ridwan harus bisa merespon secara kuat dan hindarkan rasa malas belajar karena lingkungan. Untuk menghilangkan rasa rikuh, insya Allah saya bisa. Bagaimana caranya bisa merespon dengan kuat dan menghindarkan rasa malas dengan lingkungan? Mas Ridwan dapat merespon secara akurat jika Mas Ridwan dapat memahami apa yang dikemukakan oleh orang lain. Dan Mas Ridwan dapat berkomunikasikan pemahaman itu dengan kata atau kalimat yang lembut juga tegas. Bagaimana? Mas Ridwan sudah mengerti? Lalu bagaimana cara menghindarkan rasa malas belajar karena lingkungan ini, Pak? Sebenarnya nih ya, dimanapun tempatnya, ada hal yang membuat kita pasti malas Mas Ridwan. Dalam memperoleh tujuan, Mas Ridwan tergantung pada sikapnya sendiri. Kitalah yang menentukan semuanya, bukan lingkungan kita. Banyak orang yang gagal berubah dunia karena ia lupa terhadap dirinya sendiri, Mas Ridwan. Maksudnya, jika Mas Ridwan ingin menginginkan lingkungan yang nyaman, maka ciptakan dahulu pada diri Mas Ridwan sendiri untuk menuntaskan peradaban dunia. Rasa malas itu ujian kita untuk mencapai tujuan, dan hal ini harus benar-benar ditanamkan dahulu pada Mas Ridwan untuk memperoleh IPK terbaik. Oh, jadi begitu ya, Pak? Oh iya, Mas Ridwan sudah paham dalam kondisi yang bagaimana nasihat dengan kalimat yang lembut juga tegas kepada temannya disampaikan agar bisa berubah? Saya akan mencoba membawanya di tempat yang se-enjoy mungkin, Pak. Baiklah, Mas Ridwan juga harus menetapkan standarnya ya, yaitu dengan banyak merespon yang Mas Ridwan kemukakan, misalnya 3 atau 4 kali. Iya, Pak, akan saya coba untuk dapat melakukannya. Bagus. Nah, sekarang coba rumuskan apa tujuan yang ingin Mas Ridwan capai setelah konseling ini. Baik, Pak. Saya merasa rikuh dengan teman saya untuk memberi nasihat dan tidak tegas. Dengan itu, saya harus merubah pola pikir mereka. Dengan cara ketegasan tersebut, di tempat yang se-enjoy mungkin untuk memperoleh IPK yang maksimal, seharusnya saya belajar dengan maksimal dan memerangi kemalasan bukan dengan menyalahkan keadaan. Karena semua tergantung pada sikap kita. Bagus sekali, Mas Ridwan telah merumuskan tujuan untuk mengatasi masalah Mas Ridwan sendiri ya. Iya, terima kasih, Pak. Kalau boleh tahu, apakah Mas Ridwan belum pernah mencoba untuk berusaha melakukan apa yang dirumuskan Mas Ridwan tersebut? Belum, Pak, hanya nasihat yang pernah saya lakukan. Namun saya belum bisa menyampaikan dengan tegas karena agak rikuh, Pak. Dapatkah Bapak menunjukkan cara lain untuk mengatasi masalah yang saat ini? Insya Allah bisa. Setelah mendengarkan cerita Mas Ridwan, Bapak akan berikan alternatif yang bisa Mas Ridwan lakukan, yaitu Mas Ridwan bisa melakukan teknik modeling langsung atau modeling simbolik. Teknik modeling langsung adalah prosedur yang digunakan untuk mengajarkan tingkah laku yang dikehendakkan atau yang hendaknya dimiliki oleh konseli melalui contoh langsung dari konselor sendiri, seperti guru atau teman sebaya. Sedangkan modeling simbolik adalah modelnya disajikan melalui media tertentu seperti video, slide,
rekaman suara. Bagaimana pendapatmu, Mas Ridwan? Keduanya kelihatan bagus, tapi saya masih bingung pilih yang mana, Pak. Baiklah, agar Mas Ridwan dapat memilih teknik yang cocok, hendaknya Mas Ridwan menguji setiap alternatif tadi kebaikannya dan kerugiannya baik bagi diri Mas Ridwan maupun orang lain. Iya, baik, Pak. Coba sekarang kita uji coba bersama ya. Menurut saya yang paling penting adalah agar saya dapat bertindak tegas pada teman-teman saya, Pak. Bagaimana Mas Ridwan, sudah diuji keseimbangannya? Kalau sudah, tolong disebutkan kelebihan dan kekurangan teknik modeling langsung dan simbolik. Iya, Pak. Modeling langsung keuntungannya saya bisa melihat langsung seorang memperagakan mengenai cara menyelesaikan masalah. Untuk kerugiannya saya belum dapatkan, Pak. Modeling simbolik keuntungannya menurut saya kita bisa melihat orang memperagakan dalam bentuk video dan slide, sedangkan kerugiannya, Pak, kita tidak bisa pastikan begitu yang ditampilkan lebih baik kayaknya kalau modeling langsung. Oke, jadi Mas Ridwan pilih yang mana nih? Saya pilih modeling langsung, Pak. Bagaimana sub langkah dari langkah awal maupun sub langkah dari langkah pengantar itu? Langkah mana yang menurut Mas Ridwan lebih penting dari semua program itu? Baik, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah mengatur langkah-langkah program, yaitu langkah mana yang akan Mas Ridwan lakukan lebih dahulu, kemudian langkah pengantarnya. Dan sub langkah, bagaimana sub langkah dari langkah awal maupun sub langkah dari langkah pengantar itu. Langkah mana yang menurut Mas Ridwan lebih penting dari semua program itu? Saya pikir yang menjadi langkah awal saya yakni mempelajari teknik modeling langsung, Pak. Itu adalah langkah awal yang baik. Dan mana langkah pengantara Mas Ridwan yang menjadi jembatan untuk mencapai tujuan? Langkah pengantara saya adalah saya akan memperagakan diri teknik modeling langsung, Pak. Nah, sekarang sub langkah apa saja yang Mas Ridwan akan lakukan? Yang menjadi sub langkah saya yaitu pertama, saya mempelajari teknik modeling langsung dengan baik, dan kedua, tidak putus asa dalam berlatih. Baik sekali. Sekarang Mas Ridwan menetapkan waktu kapan Mas Ridwan mau menyelesaikan program tersebut. Insya Allah minggu depan, Pak. Baik, Mas Ridwan bertekad untuk menyelesaikan program tersebut minggu depan ya. Selanjutnya, kapan Mas Ridwan akan memulai kegiatan tahap awal? Waktu dekat ini, Pak, saya tidak ingin menunda lagi. Baik sekali. Mas Ridwan sudah tidak sabar ya untuk menunggu. Lalu, apa yang Mas Ridwan lakukan pada hari kedua, ketiga, dan keempat? Mulai hari ini saya akan belajar memahami lingkungan dan merubah sikap saya. Pada hari kedua, saya akan melatih pengucapan yang lembut juga tegas. Hari ketiga, saya akan memperbanyak latihan, dan hari keempat, saya berusaha mempraktekkan, Pak. Baiklah, kalau begitu Ibu akan memberikan tugas pada Mas Ridwan untuk melakukan setiap kali Mas Ridwan bersama teman-teman agar tidak mencemooh nasihat Mas Ridwan. Dan Mas Ridwan selalu dapat memahami lingkungan yang ada. Iya, Pak, insya Allah saya akan berusaha. Bapak akan memberikan catatan Bapak kepada sebagai pengingat dapat dijadikan contoh untuk mengetahui kemajuan Mas Ridwan ya. Baik, Pak, terima kasih. Kalau Mas Ridwan tidak keberatan, kita bisa melakukan cyber counseling ini
pada hari dan jam yang sama untuk membicarakan pengalaman Mas Ridwan. Oke, baiklah kalau begitu, Pak. Oke, baiklah. Pertemuan ini kita cukupi sampai di sini saja ya Mas Ridwan. Iya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.